Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video hari ini merupakan video lanjutan daripada perhitungan portal 2 dimensi kemarin yang secara aplikasi SAP 2000. Untuk hari ini kita akan menggunakan perhitungan secara manual. Nanti kita akan bandingkan. Nah, untuk perhitungan manualnya itu saya sudah siapkan di aplikasi Excel. Bisa dilihat di sini. Soalnya terlebih dahulu saya jelaskan. Ada sebuah portal 2 dimensi di mana di titik A itu perletakannya sendi, kemudian di titik D itu perletakannya roll, dan di titik B dan di titik C itu dijepit secara sempurna. Kemudian adapun kolom ini daripada portal itu terbentuk daripada sisinya memiliki dimensi 30 cm baik di sisi lebar maupun di sisi tinggi, serta panjang daripada kolom ini atau tinggi daripada portal itu adalah 4 meter. Kemudian untuk balok ini dimensinya yaitu lebarnya 30 cm, kemudian tingginya itu adalah 40 cm, dan panjang daripada balok ini yang membentang daripada B sampai dengan C itu adalah 4 meter. Kemudian balok dan kolom ini tuh terbentuk daripada material beton dengan kekuatan tekan atau F absensi 30 MPa, di mana berat jenis daripada beton itu senilai 2,4473 ton per meter kubik. Kemudian adapun beban yang diberikan kepada portal ini yaitu berupa beban mati, yaitu beban sendiri akibat balok dan kolom atau akibat material. Dan yang kedua itu adalah ada beban titik atau beban hidup senilai 10 ton, dan letaknya itu ada di jarak 2 meter daripada titik B dan 2 meter daripada titik C atau pas di tengah-tengah daripada balok ini. Oke, bisa dimengerti? Nah, yang pertama tentu kita harus mencari reaksi perletakannya. Kemarin sudah kita lihat reaksi perletakan hasil hitungan dari SAP 2000. Sekarang coba kita lihat untuk secara manualnya. Untuk mencari reaksi perletakan, pertama kita cari tahu dulu berat daripada kolom ini dan berat daripada balok. Nah, berat kolom itu dicari dengan rumus berat jenis beton dikali dengan dimensinya kolom, dalam hal ini tingginya dan lebarnya, dikali dengan panjangnya si kolom ini. Jadi berat jenis daripada beton itu dikali dengan 30 kali 30, kemudian dikali lagi dengan 4 meter atau 400 cm. Nah, nanti akan didapat hasil senilai 0,88103 ton. Oke. Begitu juga untuk mencari berat balok, di mana berat jenis beton ini dikalikan dengan dimensi daripada balok, kemudian dikali dengan panjang daripada balok itu sendiri. Nanti akan didapat hasil 1,1747 ton. Nah, untuk dimensinya itu kita jadikan meter semua karena berat jenisnya ini ton per meter pangkat 3. Oke. Kemudian beban hidup adalah 10 ton. Oke. Sekarang mari kita mencari reaksi perletakan akibat beban mati. Nah, untuk mencari reaksi perletakan ini kita menggunakan apa yang diajarkan di mata kuliah statika atau mekanika teknik dengan prinsip-prinsip kesetimbangan gaya. Nah, misalnya saya mau mencari nilai reaksi perletakan di titik A. Tentu yang akan saya momenkan itu pasti di titik D. Jadi di mana saya lihat soalnya ya, kayak gini. Jadi reaksi di titik A itu RA dikali dengan L. Jadi RA dikali dengan L, kemudian dikurangi dengan berat daripada balok. Berat daripada balok ini dibagi 2 karena yang paling tinggi itu di tengahnya. Dibagi 2, kemudian dikurangi juga berat daripada kolom.
berat daripada kolom dikali dengan 4 atau jaraknya dari kolom ini ke titik D. Oke. Kemudian nanti didapatlah hasil nilai reaksi perletakan di titik A itu sebesar 1,46838 ton. Nah, untuk momen di titik A, supaya kita bisa mendapatkan reaksi perletakan di titik D, sebenarnya prosedurnya sama, caranya juga sama, dan supaya mudah, kalian itu lihat saja. Ini kan simetris bangunannya, kemudian beban hidupnya itu juga pas di tengah-tengah, jadi pasti ini reaksi perletakannya itu akan sama. Dan hal tersebut terlihat daripada hasil ini, di mana reaksi perletakan di titik A dengan di titik D itu sama-sama 1,46. Oke. Kemudian untuk memastikan apakah hasil perhitungan kita itu sudah benar atau tidak, itu bisa kita kontrol, di mana nilai kontrolnya itu harus sama dengan 0. Nah, sini RA ditambah dengan RD, atau reaksi perletakan di titik A ditambah dengan reaksi perletakan di titik D, itu harus sama dengan nilai berat daripada balok ditambah dengan 2 berat daripada kolom. Oke, sehingga hasilnya adalah 0 dan ini sifatnya terkontrol. Sehingga rekapitulasinya, nilai reaksi perletakan di titik A itu 1,4 dan nilai reaksi perletakan di titik D itu 1,4 juga sama. Nah, untuk reaksi perletakan akibat beban hidup, sebenarnya ini mudah saja. Kan tadi itu gini ya, ada beban hidup 10 ton di tengah. Jadi pasti di sini itu dapat 5, pasti di sini juga itu dapat 5. Itu kalau secara logika. Tapi bagaimana kalau misalnya kita hitung? Ya. Nah, kalau kita hitung berarti nilai reaksi di A itu dikalikan dengan panjangnya dikurangi dengan berat hidup tadi, berat titik tadi itu dikali dengan jaraknya ke titik A. Oke. Jadi nanti kita akan dapatkan nilai reaksi perletakan di titik A itu adalah 5 ton, begitu juga dengan reaksi perletakan di titik D itu adalah 5 ton. Sehingga kalau kita kontrol 5 tambah 5 nanti dikurangi dengan 10, hasilnya 0. Oke, jadi terkontrol. Bisa dimengerti ya. Kemudian akibat beban kombinasi ini lebih gampang lagi, di mana kita tinggal mengalihkan akibat beban mati itu senilai 1,2 dan akibat beban hidup itu 1,6. Sehingga 1,46 ini kita kalikan 1,2 dan nilai 5 ini kita kalikan 1,6. Lalu kita jumlahkan sehingga hasilnya itu 9,76 dan 9,76. Karena simetris jadi bebannya sama. Oke, jadi untuk reaksi perletakan sudah selesai. Dan hasilnya ini, kalau kalian lihat video yang kemarin, ini hasilnya sama persis. Artinya, baik perhitungan secara SAP dan perhitungan secara manual memberikan hasil yang sama. Oke. Kemudian kita lihat coba di diagram aksial. Oh ya, untuk teman-teman yang mau lihat juga perhitungan secara SAP, bisa lihat video yang kemarin. Oke. Kemudian untuk diagram aksial. Nah, diagram aksial ini kita bisa lihat ya. Saya perkecil dulu supaya lebih mudah dilihat. Nah, kayak gini. Yang pertama, gaya aksial di titik B dulu. Nah, nilai minus 0,5 ini artinya beratnya balok dari titik tengah ini ke titik B itu senilai 0,5. Jadi yang berpengaruh itu cuma setengahnya beratnya balok. Kan ini simetris jadi dibagi 2. Kemudian kenapa ini bisa 1,4? Karena beratnya yang ini 0,5 berat daripada setengah balok itu ditambah juga dengan beratnya ini si kolom. Jadi akan semakin ke bawah itu akan nilainya semakin besar. Gitu. Nah, nilai minus ini menandakan kalau ini batangnya tertekan. Nah, begitu juga karena ini simetris, pasti nilai yang di sini itu akan sama dengan nilai yang ada di kiri. Artinya kanan dan kiri itu sama. Oke.
Nah, untuk beban hidup, ini lebih mudah. Tadi ada di sini beban hidup 10 ton, otomatis yang di sini itu akan dapat 5 dan yang di bawah juga akan dapat 5. Nah, kenapa ini tidak tambah besar? Karena kan yang berpengaruh itu cuma beban hidup. Jadi beban dari balok ini tidak berpengaruh karena ini termasuk beban mati. Dan yang diperhitungkan itu hanya beban hidup. Oke. Nah, untuk beban kombinasinya tinggal digunakan kombinasi 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup. Nanti kita jumlah akan menghasilkan hasil seperti ini, di mana nilai di titik B itu 8,7, di titik A itu 9,7, A dengan D itu sama nilainya, B dengan C itu sama nilainya. Tanda minus menandakan kalau ini tekan, ya, menandakan kalau ini tekan. Oke, kita lanjut ke diagram gaya geser. Untuk diagram gaya geser, saya perkecil dulu supaya dilihat bagus-bagus. Nah, untuk diagram gaya geser, jadi misalnya nilainya di titik C, ya. Kenapa bisa 0,5 ini? Jadi nilai reaksi perletakan di titik D ini itu akan kita kurangi dengan berat daripada si kolom, sehingga itu akan menghasilkan nilai 0,58. Begitu juga untuk di titik B. Kemudian akibat beban hidup. Nah, akibat beban hidup ini nilai reaksi perletakan di titik D ini kan tadi 5, ditahu 5. Kemudian di sini pasti 5. Kemudian menjarang ke sini, di sini tuh tadi ada beban 10. Jadi 5 ini dikurangi sama 10 akan jadi minus 5 di sini. Minus 5, jalan-jalan di sini dapat sini. Oke. Jadi ini 5 artinya dia tarik, di sini minus 5 artinya dia tekan. Kemudian untuk kombinasi sama 1,2 beban mati dan 1,6 beban hidup, akan selalu seperti itu untuk beban kombinasi, sehingga didapat kombinasinya sini 8,70482. Kemudian di sini juga sama 8,7. Tapi untuk di tengahnya ini ada sedikit, ya, dimana nilai daripada ini 8,7, nilai daripada 8,7 itu dikurangi dengan seperduanya beratnya nih, seperduanya beratnya si balok. Jadi beratnya balok dulu dibagi 2, kan ini cuma setengah, jadi beratnya balok dibagi 2, kemudian dikali 1,2 seperti itu. Oke. Kenapa kali 1,2? Karena ini termasuk beban mati. Oke, kemudian untuk diagram momen terakhir. Untuk diagram momen ini, misalnya akibat beban mati, saya sisihkan dulu. Ini sebenarnya ada rumus praktisnya, dimana kalau kita mau cari momen di tengah bentang, ya, akibat perletakan sederhana, itu rumusnya itu 1/8 QL pangkat 2. 1/8 QL pangkat 2, baru di B itu dan di C itu pasti 0. Tapi ada juga rumus manual, itu sembarang saja yang mana mau digunakan sesuai dengan kemudahan. Nanti dengan menggunakan baik rumus praktisnya maupun rumus manualnya itu akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi di sini momen terbesarnya akibat beban mati itu nilainya 0,85. Kemudian untuk beban hidup juga begitu. Akibat beban hidup sebenarnya sih lebih mudah saja, karena tadi beban hidupnya ada di sini 10 ton, pasti di sini tuh 10 ton momennya. Oke, ini 10 toh. Atau bisa juga dicari dengan rumus praktis 1/4 PL gitu, 1/4 PL. Jadi cari saja yang mana mudah. Dan untuk kombinasinya, nah, kenapa bentuk kombinasinya itu kayak gini? Bisa dilihat saja, ya. Misalnya ini beban hidupnya ini 10. Beban hidupnya ini 10, sini toh 10. Kemudian bentuknya ini segitiga. Kemudian di sini akibat beban matinya ini cuma 0,5. Wah, ini kecil banget dibandingkan dengan ini. Jadi jangan heran diagram kombinasinya itu bentuknya kayak segitiga seperti ini. Oke, begitu saja video hari ini, semoga bisa dipahami. Dari saya sekian, terima kasih.